selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini hari Minggu di tanggal 17 Januari tahun 2021. Adik-adik yang di rumah masih dalam keadaan sehat ya. Harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan supaya nanti kalau misalnya kita ibadahnya ketemu langsung, wah pasti adik-adik di rumah sudah pada besar-besar nih badannya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah sudah pada mandi kan? Sudah pada wangi, sudah pada bersih, dan sudah pada sarapan. Karena kan ibadahnya kita mulai jam 9 pagi. Jadi adik-adik masih sempat sarapan dulu. Dan jangan lupa ya, sambil ibadah nggak boleh sambil sarapan. Atau adik-adik yang kecil-kecil lari-lari, nggak boleh. Harus duduk yang manis, duduk yang rapi, didampingi oleh mama, papa, opung boru, opung doli, tulang dan tulang semua yang ada di rumah. Jadi tetap sukacita ibadahnya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik sudah siapin persembahannya kan? Persembahan tetap dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya kasih ke mama, mama boleh kasih ke Sintua Banjar, atau boleh langsung ke bendahara gereja, atau boleh langsung transfer ke rekening gereja. Oke, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita mau memuji nama Tuhan. Jangan lupa harus semangat, harus sukacita. Jadi bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke Kak, kita mulai. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya semuanya. Walaupun kita ibadah di rumah, kita jangan lupa kita harus selalu terima kasih sama Tuhan Yesus karena sudah diberi berkat setiap hari. Diberi papa mama yang baik, diberikan semuanya buat kita. Nah, untuk memulai ibadah pada hari ini, kita bersatu dalam doa yuk. Abah yang pimpin, adik-adik ikuti ya. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah membimbing kami dan memberkati kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian. Pimpin kami agar kami dapat menjalani kebaktian dengan baik. Dan juga untuk kakak guru sekolah minggu agar mampu memberitakan firman-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih semangat gak? Masih ya? Kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Oke. Ikuti Kak Diana. Semangat ya. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Sekali lagi ya, semangat. Setialah.
sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Lagu berikutnya Kakak. Kita yang kedua adik-adik. Tetap semangat, bangkit berdiri. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini, bagaimana keadaan adik-adik? Pasti sehat semua. Adik-adik, abang akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik, bulan Januari ini ibadah online kita akan dilakukan secara gabungan. Dan pada bulan Februari akan dimulai untuk pembagian kelas kecil dan kelas besar. Yang kedua, adik-adik untuk kado Natal sudah tersedia. Tetapi abang dan kakak belum bisa mengantarkan ataupun dilakukan secara drive-thru. Dikarenakan kondisi yang sedang adanya PSBB dari pemerintah. Secepatnya setelah kondisi normal, abang dan kakak akan mengantarkan atau secara drive-thru juga. Itu saja pengumuman pada minggu hari ini. Dan jangan lupa adik-adik, di rumah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, masih tetap semangat ya. Sekarang kita mau mendengarkan khotbah. Tapi sebelum mendengarkan khotbah, seperti biasa kita nyanyikan lagu. Lagu apa Mas Nizan? Baca kitab suci doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Joyce yang akan membawakan firman untuk hari ini tanggal 17 Januari 2021. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke Hadrat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih pada hari ini Engkau tuntun, Engkau pimpin kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu, ibadah online kami hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Engkau pimpin hati dan pikiran kami semua satu persatu di rumah kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkatilah juga hamba yang akan membawakan firman-Mu. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kakak bacakan ya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Adik-adik, kita tadi sudah membaca perikop dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Nah, kisah ini, kitab Para Rasul ini ditulis oleh Lukas yang menceritakan tentang perjalanan dan pemberitaan Injil oleh para murid Tuhan Yesus, rasul-rasul termasuk Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain, dan salah satunya Apolos yang tadi kita sudah baca. Ya, di situ disebutkan juga ada yang namanya Priscilla, Aquila dan banyak rasul-rasul yang lain yang memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi mereka itu adalah pemberitaan Injil, menceritakan tentang pemberitaan Injil untuk jemaat mula-mula. Nah, dalam perikop ini menceritakan tentang Apolos. Ia adalah seorang Yahudi. Kenapa kakak bilang ia seorang Yahudi? Karena pada zaman itu seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan dimusuhi, itu akan diasingkan. Karena menurut orang-orang Yahudi yang Tuhan Yesus itu bukanlah Mesias. Sehingga sampai saat ini orang-orang Yahudi itu belum percaya bahwa Yesus datang ke dunia itu sebagai Mesias. Ya, nah walaupun ia seorang Yahudi, ia tidak pernah takut untuk memberitakan firman Tuhan dan ia percaya penuh bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, zaman dulu orang-orang yang baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya bahwa akan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul itu sangat sedikit. Makanya para rasul, murid-murid Tuhan Yesus menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik ini. Nah, kalau dulu tantangan para rasul dan para murid untuk memberitakan firman Tuhan adalah karena mereka tidak percaya. Orang-orang itu tidak percaya kepada apa yang mereka sampaikan. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, kita, anak-anak Tuhan, kita, orang-orang Kristen, kita sudah percaya bahwa Tuhan, Allah, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi masih ada tantangan
walaupun kita percaya, walaupun kita yakin, tapi ternyata kepercayaan kita, keyakinan kita itu tidak 100%. Terkadang kita masih khawatir, terkadang kita masih takut, atau bahkan kita masih meragukan. Kalau pada zaman murid-murid Tuhan Yesus, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka yakin pada akhirnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada saat sekarang ini, kita tidak bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus secara fisik gitu. Tetapi kita sejak kecil diberitakan bahwa Tuhan Yesus itu seperti ini, baik, pengasih, pengampun, dan kita percaya. Tetapi tantangan kita pada masa ini adalah bukan karena kita tidak melihat atau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tantangannya adalah apakah kita anak-anak Tuhan, sikap hidup kita mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Contohnya bagaimana? Untuk adik-adik yang kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil dulu ya, kakak mau sampaikan. Adik-adik, kalau di rumah, kadang kan kita ada mbak, ada mama, ada papa. Nah, bagaimana sikap adik-adik kepada orang-orang di sekeliling adik-adik? Ke mama misalnya. Kak, tolong dong beresin mainannya, bantuin mama. Ah, malas mah, mama aja deh. Atau mbak, ya kan? Mbak, nih baju saya, mbak rapiin, gitu. Lah, apakah itu sikap anak Kristen, sikap anak-anak Tuhan? Atau pada saat kita diberi kepercayaan, tolong beliin di Alfa ya, Kak, tolong beliin ini, mama kasih duit, misalnya 50.000. Tetapi ternyata masih ada kembaliannya. Ditanya sama mama, kembaliannya mana, Kak? Udah habis, mah. Uangnya kita potong uang mama. Ya. Mama nggak tahu. Gitu. Tapi yang tahu siapa? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus melihat, oh, ternyata walaupun sudah menjadi anak Tuhan, tetap tidak mencerminkan perilaku yang Tuhan mau. Ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar, sekarang misalnya adik-adik yang kelas 3, 4 sampai prasidi, kalian pasti menggunakan handphone kalian atau tablet atau laptop kalian untuk sekolah online, untuk belajar online, atau kalian juga bisa main untuk TikTok misalnya, Instagram atau yang lainnya. Nah, orang tua kalian memberikan kepercayaan kepada kalian untuk menggunakan gadget kalian itu untuk hal yang berguna. Ingat, di dalam internet, di dalam gadget kalian itu kalian bisa pergunakan untuk 2 hal. Hal yang baik dan hal yang buruk. Kalian mempunyai pilihan, kalian akan menggunakan gadget kalian itu untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Ya. Untuk hal yang baik, kalian pergunakan untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menambah pengetahuan kalian. Tetapi untuk hal yang buruk, banyak sekali yang ada di dalam internet itu hal-hal yang buruk. Ketika kalian memilih untuk menggunakan gadget kalian untuk hal yang buruk, ingat, dosa sudah mengintip di sana. Dan itu Tuhan Yesus tidak mau. Orang tua kalian memberikan kepercayaan kepada kalian untuk menggunakan gadget itu. Orang tua kalian memberikan fasilitas itu untuk kalian pergunakan dengan baik. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan pilihan kepada kalian. Apakah kalian akan menggunakan itu untuk hal yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa kalian adalah anak-anak Kristen. Pergunakanlah barang-barang yang diberikan orang tua kalian untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang buruk. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus telah memilih kita secara pribadi sebagai anak-anaknya. Kita dipanggil sebagai anak. Ya, sama seperti Ia
waktu itu memilih 12 murid. Ia memilih Paulus, ia memilih rasul-rasulnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi-saksinya di dunia. Nah, sekarang kita, anak-anak Tuhan pun harus bisa hidup untuk mencerminkan apa sih pribadi Tuhan. Bagaimana sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu setia. Dia mengasihi, dia mengampuni, ya. Dia tidak pernah lelah untuk mengasihi kita, ya. Kita dapat memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita dengan cara hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, hati kita. Orang lain akan melihat bahwa oh, si A itu adalah anak Kristen yang setia, anak Kristen yang baik, yang taat. Dengan demikian, bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan Yesus. Tapi kan susah, Kak. Seperti itu. Betul, susah. Tetapi kita bisa meminta bantuan dari Roh Kudus agar Roh Kudus menguatkan kita, membantu kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara kita, dengan bantuan Roh Kudus. Ya, adik-adik ya. Nah, kita itu karena Tuhan sudah memilih kita, maka kita pun harus memegang Ia tidak pernah luput. Ya. Tuhan Yesus itu setia, maka kita anak-anaknya pun harus setia. Kita tetap melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki melalui hukum Taurat, melalui firman-Nya. Ya. Seperti lokomotif. Kalian tahu lokomotif kan, kereta. Lokomotif itu akan selalu berada di depan kereta, tidak pernah di belakang. Ya. Menjadi Tuhan Yesus, kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai lokomotif hidup kita. Tempatkan Ia di depan dan kita mengikuti Ia terus, maju terus, tidak pernah mundur. Ya, setia, Tuhan Yesus setia, kita pun patut memiliki iman yang setia kepada Tuhan Yesus. Seperti ada lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bahasa Indonesianya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, hidup dalam setia, kita memiliki iman yang setia kepada Tuhan Yesus bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus agar Ia senantiasa menyertai kita, membantu kita, menopang kita, agar kita memiliki iman yang setia kepada Tuhan Yesus. Kita mulai hari ini dengan janji di dalam diri kita masing-masing, aku mau setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih karena Engkau telah pimpin dan sertai kami hari lepas hari, hingga pada hari ini, di hari ke-17 kami di tahun 2021, kami masih Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur ya Bapa, Engkau berikan kami sukacita di dalam masa pandemi ini. Ya Bapa, banyak hal yang tidak dapat kami pahami di hari-hari ini, hari-hari kebelakang maupun di hari-hari mendatang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ya Bapa. Namun kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang akan menyertai kami, menuntun kami untuk menjalani hari-hari kami. Bapa, tuntun kami, anak-anak-Mu, agar kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang setia, hanya di dalam nama-Mu saja. Ajarkan kami untuk senantiasa
meminta pertolongan Roh Kudus agar membantu kami dan menopang kami, sehingga kami pun boleh melewati, kami pun percaya bahwa harapan itu ada, kesetiaan-Mu tidak pernah luntur di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ayat emas minggu ini diambil dari Mazmur 147 ayat 11. Bagaimana bunyinya? Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi, walaupun pandemi belum berakhir sampai hari ini, selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Dengan bagaimana? Tetap berdoa, tetap percaya bahwa semuanya akan berakhir, dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Oke, Kak Elin baca lagi ayat emasnya dari Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada minggu hari ini, Kakak Audrey akan memberitahu kreativitas kita pada minggu hari ini adik-adik. Jadi, bahan-bahan yang dibutuhkan ada 3 bahan. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada pulpen, atau adik-adik bisa pakai spidol juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir ada kertas yang sudah di-print, dan filenya bisa adik-adik dapatkan melalui guru-guru sekolah minggu. Nanti akan di-share filenya melalui WA Group, jadi simak video pembuatannya. Yang pertama, adik-adik bisa gunting bagian bawahnya. Jika memang sulit, adik-adik bisa meminta bantuan orang tua, lalu guntingnya secara perlahan-lahan. Jika sudah, adik-adik mulai menggunting bagian tangannya kanan dan kiri sesuai garis yang sudah ada pada kertas. Lalu setelah itu, gunting bagian pengaitnya yang sudah ada garisnya juga kanan dan kiri. Untuk kertasnya jika sudah jadi, akan bisa dikaitkan. Jadi seperti ini. Dikaitkannya ke belakang ya. Dan jangan lupa jika adik-adik mau bisa tambahkan mata, mulut, hidung, ataupun rambut, atau adik-adik juga bisa tulis nama adik-adik di sebelah salib. Jika sudah dikaitkan seperti ini, jadi deh. Kertas, aku setia dalam imanku. Ini adik-adik punya Kakak Audrey sudah selesai. Nanti kertasnya bisa adik-adik pakai dalam jari, atau adik-adik bisa diriin di meja belajar untuk jadi hiasan di kamar. Itu dia adik-adik kreativitas kita pada minggu hari ini. Jangan lupa dikerjakan, hasilnya bisa dikirim gambar ke kakak guru sekolah minggu. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Ku rasakan bahwa Tuhan
sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Adik-adik, udah selesai ibadah online kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan warta jemaat dan juga aktivitas kita. Ya, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau tuntun dan pimpin kami di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih atas pujian yang telah kami sampaikan kepadamu. Kiranya pujian kami itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Biarlah itu firman itu boleh menjadi terang bagi langkah kami dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Sertai kami anak-anak-Mu di tengah-tengah masa belajar yang masih dalam daring. Bapa, pimpin kami agar kami berikan hikmat, kebijaksanaan, pikiran yang terang ya Bapa. Ketika kami belajar, biarlah kami boleh belajar dengan baik meskipun dengan keterbatasan. Bapa, pimpin juga orang tua kami ketika mereka mendampingi kami di dalam proses belajar. Biarlah mereka juga boleh menyertai dan mendampingi kami selama kami belajar. Berikanlah mereka juga kesabaran ya Bapa. Tuntun juga guru-guru kami di sekolah yang membimbing, yang memberikan mata pelajaran. Berikanlah mereka juga hikmat dan kebijaksanaan agar mereka pun boleh memberikan yang terbaik di dalam proses belajar mengajar. Ya Bapa, tak lepas kami memohon penyertaan-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Mungkin di antara kami ada yang menderita sakit. Bapak, kiranya Engkau tuntun adik-adik sekolah minggu dan atau keluarganya yang dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah mereka ya Bapak. Berikanlah mereka kekuatan, ketabahan, serta berkatilah para tenaga medis yang merawat mereka. Supaya Engkau juga boleh angkat sakit penyakit mereka dan teman-teman yang dalam keadaan sakit boleh berkumpul kembali bersama keluarga dan bersuka cita. Dan kami juga boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, sertailah kami semua, anak-anak sekolah minggu dan juga keluarganya. Dan biarlah kami juga boleh mensyukuri, boleh mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hai, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.